Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih seputar saham-saham banking nih ya, yang sudah duluan nih merilis laporan keuangan 2023-nya. Nah, salah satunya adalah Bank OCBC NISP ya, dengan kode ticker NISP, di mana di tahun 2023 ini mencetak rekor laba tertinggi bank tersebut ya. Dan berapa nih potensi dividennya ya? Yang pasti besar lah, cukup besar lah. Nanti disimak saja sampai akhir ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Bank OCBC NISP, di mana ternyata dia didirikan sudah cukup lama ya, tahun 1941. Dan waktu itu didirikan dengan nama NV Netherlands Indispeer. Oh, aduh, mungkin salah pronunciation lah saya ya. Nah, tapi itu ya, itu singkatannya NISP juga tanya. Netherlands Indispeer, NIS OP-nya nggak ada ya. Tapi ya itulah, ini kalau lihat namanya mungkin punya orang Belanda lah gitu ya. Nah, lalu tahun 58 ya, NISP itu diubah menjadi singkatan ya, Nilai Inti Sehari Penyimpan. Nah gitu ya. Lalu di tahun 90 menjadi Bank Devisa ya, jadi bisa bertransaksi ke luar negeri lah gitu ya. Dan IPO ya, melantai di bursa kita itu di tahun 94 ya. Lalu tahun 98 krisis ya, tapi dia bisa bertahan ya. Lalu tahun 2004 masuklah si OCBC, Bank Singapura ini ya. Pertama dia menjadi pemegang saham 22,5% dulu ya. Baru tahun 2025 dia menjadi pemegang saham mayoritas ya, si OCBC Singapura ini. Oke, nah tahun 2008 baru resmi menggunakan nama OCBC NISP ya. Jadi ditambahin OCBC-nya. Lalu apa lagi nih? Ya, lalu di 2011 ya, OCBC Indonesia resmi bergabung ya menjadi Bank OCBC NISP. Tadinya berarti si OCBC Singapura ini punya bank sendiri di Indonesia, lalu digabungkan lah ke NISP ini ya. Lalu nah, tahun 2022 ini dia termasuk dalam 10 bank dengan aset terbesar dan kredit tertinggi ya, triple N ya. Jadi dia dianggap stabil lah gitu ya, hutangnya gitu ya, hutang apa kreditnya. Oke, lalu OCBC itu adalah bank cukup besar ya di Singapura ya. Mana nih ya? Ini saya ambil dari Wikipedia aja ya. Nih ya, OCBC memiliki total aset 560 miliar dolar ya. Jadi dia second largest bank in Southeast Asia by asset ya. Jadi secara aset OCBC Singapura ini nomor 2 lah di Asia Tenggara gitu ya. Lalu ini komposisi kepemilikan saham ya, di mana OCBC-nya sendiri itu memiliki saham 85,078% ya. Banyak ya. Jadi yang beredar di masyarakat tuh nggak terlalu besar lah ya, sekitar 14%-an gitu ya. Di mana asing lebih banyak ya, 33,5%, dan lokalnya 14,4%. Lalu beberapa direksi ya dan komisarisnya juga memiliki saham ya. Walaupun kecil tapi ya lumayan banyak lah kalau dilihat secara lembarnya ya. Lalu Bank OCBC ini memiliki kantor cabang ya, nggak dari Sabang sampai Merauke ya, karena di Papua belum ada nih kalau lihat gambar di sini ya. Jadi ada di Jabodetabek paling banyak ya, 82 ya. Lalu di Indonesia Timur nih, bukan Indonesia Timur juga nih, gabungan ya, di Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu ada 45 ya. Jadi yang paling banyak ya di masih Pulau Jawa lah ya. Lalu memiliki 200 totalnya 200 kantor cabang ya. Lalu ATM-nya ada 496 ATM OCBC NISP. Lalu mereka ya biasalah udah punya internet banking ya, lalu punya apps One Mobile namanya ya. Oke, nah ini ya yang berita terbarunya adalah tentang akuisisi Commonwealth ya. Jadi si OCBC NISP ini akan segera mengakuisisi Bank Commonwealth ya. Jadi ini bank dari Australia ya, ada di Indonesia gitu ya, Bank Commonwealth Indonesia yang diakuisisi ya. Target penyelesaiannya pada 1 Mei 2024 ya. Oke, jadi dia kalau proses akuisisi ini selesai gitu ya, jadi digabung gitu ya aset dari OCBC NISP dengan Commonwealth, itu akan membuat aset totalnya itu 269,72 triliun ya. Jadi dia makanya dia bisa berada di 10 bank dengan aset terbesar gitu ya. Dan dalam kategori bank swasta dengan aset terbesar,
OCBC NISP ini berada di posisi 3 ya, setelah BCA dan juga Bank Niaga ya. Kalau tadi proses akuisisi sudah selesai ya. Jadi kan tadi OCBC dan Commonwealth kalau digabungkan tuh 269 triliun ya asetnya, dan Bank CMI Niaga yang nomor 2 ya, nomor 2 swasta aset terbesar itu ada 323 triliun. Jadi nggak terlalu jauh ntar selisihnya. Kalau BCA asetnya sih udah gede banget ya, 1.400-an triliun kalau nggak salah aset dari Bank BCA. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangannya ya, di mana di tahun 2023 ini ya yang saya bilang tadi mencetak rekor itu adalah profit tahun 2003 adalah 4,09 triliun ya, dan ini paling besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan sebesar 22,97% dibandingkan profit tahun 2022 yang 3,33 triliun ya. Kalau dilihat secara per kuartal tadi dulu nih ya, yang per tahun ini ya, ini pendapatan ya. Kalau ini pendapatan, misalnya juga pendapatan juga naik ya, dari 2021 ke 2022 itu naik 9,9% pendapatannya. Dari 2022 ke 2023 naik lebih besar lagi pendapatannya ya, 29,19%. Jadi total pendapatannya ini 16,4 triliun ya. Dan kalau dilihat secara kuartal ya, kuartal 3 versus kuartal 4 versus kuartal 3 itu ada kenaikan 5% ya. Kalau dilihat sih dari kuartal 1 ya 1 triliunan, kuartal 2 1 triliunan juga, kuartal 3 turun sedikit ya di 98 miliar, kuartal 4 1 triliunan lagi ya. Jadi memang stabil lah ini per kuartal ya, secara rata-rata ya di 1 triliun lah gitu per kuartal ya profit dari NISP ini. Oke, lalu secara margin bunga bersih ya, alias net interest marginnya NIM ini, NISP itu naik 4% ya dibandingkan tahun lalu. Dari 4% naik jadi 4,4% ya NIM ya, net interest margin ya. Oke, lalu penyaluran kreditnya ya itu tumbuh 12% ya dibandingkan tahun 2022. Lalu non performing loan alias kredit yang bermasalahnya itu di 1,6% ya, di mana tahun 2022 itu 2,4% bisa berhasil diturunkan menjadi 1,6% ya. Jadi cukup bagus nih ya. Udah di bawah 2% ya non performing loan dari NISP ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, jangan lupa klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk di like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat ya, rata-rata PER dari NISP 5 tahun terakhir itu ada di ketutupan ya 6,85 ya, dan sekarang dia PER-nya itu hampir 7 ya. Jadi ya udah di fair value-nya ya kalau berdasarkan rata-rata dari PER 5 tahun terakhir. Nah, kalau PBV-nya juga ya. Kalau lihat di PBV ya, walaupun dia PBV-nya rata-ratanya rata-ratanya sih ya, rata-ratanya 0,63 dan saat ini dia perdagangkan di 0,77 ya. Jadi udah di atas PBV rata-ratanya NISP ya. Jadi NISP ini termasuk bank yang bagus, tapi dia memang sering diperdagangkan dengan PBV di bawah 1 ya kalau lihat historinya ya. Bahkan 5 tahun terakhir ini belum pernah PBV-nya di atas 1 nih ya. Paling tinggi kan di hampir 0,9 ya. Ya 0,88, 0,89 ya di sini nih. Jadi memang sering diperdagangkan di bawah 1 gitu. Jadi jangan heran kalau rata-rata PBV-nya itu di 0,63 ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan bank-bank lainnya ya. Bank BCA nih ya. BRI, BNI, BMRI, dan Niaga serta Bank Danamon ya. Dimana di sini earning per share-nya NISP 180,22 ya, PER-nya 6,91. Termasuk yang paling murah PER-nya ya, hanya kalah dari Niaga nih yang 6,71. Lalu PBV-nya 0,76 ya. Dan ternyata ada 2 bank lain juga nih ya yang PBV-nya di bawah 1, yaitu Niaga dan Danamon ya. Danamon bahkan 0,54 ya. Dengan ROE-nya 10,96% ya. Jadi kalau dengan Danamon NISP lebih bagus ROE-nya ya.
Ya, ini tadi rata-ratanya sektor banking ya, di mana PBV-nya 1,6 dan PER-nya 17,45, dan terlihat jelas kalau NSV ini baik PER maupun PBV-nya itu ada di bawah ya, jauh di bawah rata-rata sektor banking gitu. Dan ini adalah chart dari Bank NISP ya, di mana dia kenaikan pesatnya itu sejak tahun 2023 lah di sini ya. Sejak bulan Maret atau April gitu dia naik terus ya. Sampai mencetak all time high-nya di 1300-an ya. Oke. Lalu dia ada yang volumenya gede banget ya waktu itu karena ada berita ini kayaknya yang dia akan mengakuisisi Commonwealth ya. Jadi naik banyak ya di hari itu ya. Ya, jadi all time high-nya itu di 1320 ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ketika ada berita keluar dia akan mengakuisisi Commonwealth, itu volume naik banyak dan harganya juga tuh naik banyak ya, tapi closingnya turun ke bawah gitu ya. Jadi ada shadow tinggi sekali di atas ya. Dan saat ini dia sedang mencoba menembus ya resisten lah ya di 1265 atau di 1270 nih ya. Dengan support terdekatnya adalah di 1180 ya. Jadi kalau teman-teman ingin trading ya atau trading lah atau swing ya, itu lebih baik nunggu kalau udah nembus 1265 sih kayaknya. Karena kan ini kalau beli di harga sekarang yang 1245, kalau turun kan supportnya agak jauh tuh ya di 1180, sedangkan rewardnya ya kira-kira di 1270 gitu ya. Jadi ya lebih besar resikonya ya dibandingkan reward. Jadi mending lebih baik kalau dia bisa tembus dulu nih di atas 1270 ya. Kalau dia udah bertahan di atas itu terus ya, ada kemungkinan dia bisa lanjut ke 1320, bahkan mungkin dia akan all time high ya. Terutama kalau orang-orang sudah menyadari ya berapa dividennya, potensi dividennya nih. Oke, kalau dilihat secara EMA ya, baik EMA 20 ya dan juga EMA 200 nih yang garis hitam ya, dia bisa dibilang masih uptrend lah ya, karena dia masih di atas EMA 200-nya ya. Dan juga kalau saya short term dia juga bisa dibilang masih uptrend ya, karena ada di atas EMA 20-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dividennya ya. Ternyata NISP ini cukup lama ya tidak membagikan dividen, baru tahun 2021 dia bagi dividen lagi nih dengan dividen payout ratio 20%, dan di tahun lalu naik ya dividen payout ratio-nya menjadi 40% ya. Jadi tahun lalu tuh dividen yield-nya cukup besar ya, sekitar 7%-an ya. Nah, bagaimana tahun ini ya, dimana earning per share-nya itu kan di 178 ya, 178,3. Lalu jika dividen payout ratio-nya itu 40% ya, maka dividennya itu potensi dividennya adalah 71,32 ya. 40% kan kita samain aja kayak tahun lalu ya, sehingga potensi dividen yield-nya adalah 5,72% ya jika teman-teman memiliki sahamnya di harga penutupan kemarin Rabu ya 1245 gitu. Oke, demikian saja informasi dari saya nih ya. Jadi kalau pesimisnya 20% ya, berarti kira-kira setengahnya lah ya, 2,9%-an lah potensi dividennya ya, kalau dividen payout ratio-nya 20% ya. Oke, demikian informasi dari saya. Jadi dividennya cukup besar ya, 5,72 di atas bunga deposito. Bagaimana menurut teman-teman, apakah NISP ini menarik ya, terutama di tahun ini? Kira-kira proses akuisisi Commonwealth ya itu selesai ya. Kayaknya potensinya besar sekali ya NISP ini untuk semakin besar nih profitnya ya di tahun 2024 ini. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.